清楚我的声音吗？呀，suara saya apakah jelas? 大家都好吗？Apa kabar teman-teman semua? 欢迎大家参加今天的课程。Ya, selamat mengikuti kelas hari ini. 大家今天下午在哪儿？都用餐了吗？呃，大家可以在评论区和我交流。Teman-teman boleh berinteraksi di kolom chat sambil saya share dulu bahan kita pada sore hari ini ya. OK，好的，我们看一下哦，上星期呢，我们是到哪了？Minggu lalu ya? Minggu lalu ya sebenarnya ya，因为我们上星期我刚好有事，所以我们没有课。Dan berarti 2 minggu yang lalu, karena minggu lalu saya ada urusan ya, jadi kita nggak ada kelas. 好，我看一下大家给我写了什么啊？Coba saya lihat ya, teman-teman sudah tulis apa nih di kolom chat? Ada Ibu Lina yang sudah hadir ya. 老师下午好. Terus ada Rio. 你们好. Oke ya, ketikatnya udah oke. Terus ada ini dari ini tadi dari Xiaomi belum diganti nama ya nggak apa-apa. Panjang 老师同学们晚安. Harusnya 晚上好 ya. Kalau kita udah mau tidur baru pakai 晚安. Terus berikutnya Frankie juga sudah hadir. Ada Ibu Katarina, ada Pak Amin, ada Pak Chandrata. Oke, terus ada Bu Meiska, ada Ibu Lili ya. Wah, sudah banyak yang hadir. Ada Bu Lina, 说清楚 ya. Jelas ya tadi ya semua ya. Oke, terus 下午好老师 dari Bu Lili, eh, Pak Chandrata, 很好老师. Lausnya pakai LAO ya. Jadi benar dia bacanya LAU ya. Cuman kalau kita pinin yang benar LAO. Jadi di bahasa Mandarin itu nggak ada AU tapi adanya AO ya. Jadi kayak hao kan bunyinya itu HAU ya. Nah, tapi ketika ditulisin ke pinyin yang benar itu adalah AO. Misalnya hao terus lao LAO ya. Oke ya, supaya nanti pas ketik pinyin keluar huruf Mandarinnya ya. Oke, terus ada Ibu Chunrong, 老师班长晚上好. Oke, 各位同学们晚上好. Oke, ketikanya ada oke. Ada Frankie, 老师晚上好，班长好，大家好. Oke, udah bener. Ibu Lili 说我在家里，Ibu Lina juga ya 在家里用餐了. Oke. Ibu Deborah, 下午好，老师用餐了，udah makan juga ya. 用餐了 itu sudah makan ya. Ada Bu Elena, 老师下午好，我很好，在家. Oke, Bu Elena di rumah. Ada Ibu Citra. 老师、班长、同学们晚上好. Oke, 到51页, halaman 51 ya. Oke, 谢谢 Ibu Lina. 第15课, 所以我们第3册的最后一课 ya. Lesson terakhir dari modul ketiga. Oke, terus ada Ibu Katarina. 笑话老师、班长，你们都好吗？谢谢，我们都很好。您呢？我吃了晚餐. Oke, sudah makan juga ya. Ada Ian yang sudah hadir. 老师好. Ada Dila, Ibu Dila. 老师晚上好. Oke. Opininya masih nol besar, nggak apa-apa Pak. Nanti boleh minta rekamannya ya. Jadi kalau modul 1 dan 2 kita banyak bahas pinyin. Heeh, supaya ini Pak, kalau sekarang kan kita Hanzi rata-rata udah nggak tulis. Jadi dengan pinyin yang benar, Bapak bisa belajar Hanzi lebih mudah. Itu sih ya. Jadi salah satu jalurnya ke sana ya. Tapi nggak apa-apa kalau memang masih nol besar, nanti boleh dilihat ulang rekamannya ya. Oke, baik. Terus ada Bu Nani. 老师晚上好，我很好，您呢？我也很好，谢谢. Oke, sudah saya bacakan semua ya. 谢谢大家的问候，也谢谢大家的反应. 问候 itu kita bilang sapaan ya. Jadi salam itu juga boleh ya, namanya 问候。谢谢大家的问候。我们看一下生词好吗
kita coba lihat ke kosakata ya. Pak Chandrata kalau pininnya 0 besar, nggak apa-apa. Tetap ikutin kelas ini. Itu akan lama-lama kita terbiasa, oh ini pininnya kayak gini ya, lama-lama. Nah, tapi untuk basicnya ya itu, yang tadi saya bilang Bapak boleh ngejar dari rekaman ya. Oke, baik kita lihat dulu yuk. Wenhao itu juga boleh, betul. Wenhao itu tanya kabar. Jadi kayak salam gitu ya. 谢谢大家的问候，谢谢大家的问好. 谢谢大家的反应. Kalau 反应 itu respon ya, kayak tadi banyak yang balas di kolom chat. Ya, boleh, boleh Pak. Baik, kalau gitu kita lihat ke kosakata. 我们看一下生词. 54页 halaman 54, teman-teman boleh lihat. Wow, 这一课的生词 还有点儿多ya, lumayan banyak ya. Oke, baik. Kita coba lihat cara bacanya dulu. Saya akan bacain, terus kita akan seperti biasa untuk latihan ya. 来，生词，傻，nah ada dua ya. 指，约。Kalau baca 约 mulutnya dibulatin ya. 约正在，流行，牛排，改天，不好意思，座谈会，主题，人生，梦想，内容，非常，非常，有意思，有意思，从中，从中，领悟，领悟，许多，许多，主要，主要，目标，目标，指南针. Ini penggalnya begini deh teman-teman ya. Karena ini terlalu mepet, takutnya teman-teman bingung. 指南针. Oke, terus 像，漂泊，漂泊，船只，船只，去向，去向，永远，永远，随风，动，动，的确，的确，分享，分享，同样，同样，记得，记得，通知，通知，肯定，肯定。好，来，我们来复习一下. Kita review, teman-teman yang mau baca boleh tunjuk tangan jadi volunteer. 来，我们复习一下啊. Kita coba review. Ada Bu Acun ya. 谢谢. Kita coba unmute. 您好。您好，老师，晚上好。哎呀，晚上好，一步。我们念一下第1到第5。来，1、2、3。生词嗯傻、，OK，指、嗯约、OK，正在、正nya bersih，正在正在、，yes，正在。Terus网上。网上，谢谢 Bu Acun sudah bagus semua ya, benar 谢谢老师，semua. 不客气，很棒。再见。再来再见。是di bawahnya ada Pak Amin，您好。晚上好，老师。晚上好，来，我们念一下第6到第10。来，开始，一、二、三。OK，流星，哦，流行流行，啊牛排， ，OK，改天，天天，啊，等下呀，改天，改天，嗯不好意思，嗯，座谈会。很好，座谈会，谢谢巴谢谢明，老师，发音很准，谢谢哦，很棒，再见。再来再见。是 OK，再来是 Frankie 呀，OK，您好。晚上好，老师。
晚上好，来，我们念一下11到15，来，开始，1、2、3，主体主题主题呀，3, 2呀，主题主题人生，OK，梦想嗯，内容内容内容，OK，非常。很好，谢谢，发音也很好啊，谢谢，再见，谢谢老师，再见。不客气。再来是Ibu Deborah，您好，老师好，哎，您好，来，我们念一下16到20，开始，1、2、3，有意识，有意思从中，OK，OK，领悟，许多 OK，主要。很好，谢谢 Ibu Deborah，很棒，再见。OK，再来是Ibu Lily，您好，Ibu。您好，老师。呀，来，我们念一下21到25，来开始啊，1、2、3，目标，目目标，呀，目标指南针，指南针指南针， ，OK，相 4, 向tekan 向啊，漂泊，呀，漂泊船只，船只，boleh sekali lagi nomor 23，再来一次，相nada 4，向ya, 很好，terus 22, coba Bu，指南针，对，指nya 3 ya，再来一次，指南针。指南针。好，谢谢，很好，谢谢谢谢你，老师，再不客见。气，再见。再来Ibu Rosella di bawahnya，您好，Oke，saya sudah unmute，bisa？好，老师，哎，您您好好。呀，来，我们念一下26到30，来，1、2、3，故乡，去向，去向，向ada 4 ya，empat，去juga 4，去 boleh sekali lagi？去向，嗯永远，，Oke，随风，随风，ada 1，风。随风，哦，随风水随风啊，OK，OK，动，的确，的确，boleh sekali lagi 28, 28，随风26，处向，不是处，去去向。呀，去向，好，谢谢布罗塞拉，很谢谢好，老师。不客气，再见。再来是一部春荣的包娘呀，您好老师好，呀，我们念一下31到35，来，1、2、3，分享，嗯同样， ，OK。记得，嗯通知，，OK，肯定，肯肯定定，呀，肯定要pakai hak ya，肯定肯定。呀，好，谢谢，很好，再见，一谢谢步，老师，客气，saya mute kembali ya. Oke, coba saya acak ya. Kita coba baca. Ada Ibu Katarina, Ibu Katarina, 您好。老师，Ya, 您好. Coba baca kita baca dari 3 sampai 8. Coba. 好，月 Dan ada 1. 约 约 Oke. 正在 4. 正在正在 在nya 4 ya. Oke, terus 网上往上，很好，流行好，刘海
排 dua. 牛牛排排，啊，牛排，排 dua Ibu. 牛嗯排牛排， ya. 改编。很好，谢谢Ibu 谢 Katarina. 谢老师，谢不客气，谢。再见。Saya mute 谢 kembali ya. 很好。再来是Ibu Nani 啊，帮我念一下。Ya, 您好。10 sampai 14. 座谈会 Oke. 主题，主题，主nya 人生 ada 3. 主题，主题，主题主 dua. 题， Ya, oke. 主题， Oke. Terus? 人生 Oke. 分享 Mhm. 内容，内容很好，谢谢您Bu Nani. 再见。非常 Oh, oke, tadi sampai 15 ya. Oke, baik. 再见。好，谢谢Bu Nani，很好，再见。Oke, baik, sampai 非常ya. Oke, kita lanjut ada Pak Chandrata. 您好，Pak。老师好，呀，您好，我们念一下16到20。哦，好，有意思，嗯从中， ，oke. 从种， Oh, udah benar tadi. 从哦，中 从中， tadi 种 udah benar. Ya, 领悟，领悟。Ya, 领悟。许多， 许nya 3. 许许多。多，许多， Xu 2. Kalau yang baca 3 itu 许多. 许多， Ya, agak turun ya 3-nya ya harusnya. Oke, nggak apa-apa. Terus lanjut 20. 主要， Cuyao. Oke, udah lumayan Pak. Bagus ya. Oke, waktunya nggak bisa. 谢谢， artinya belum bisa. Oh iya, nggak apa-apa. 听 Pelan-pelan 听 Pak 你 ya. 们的，Ya. Oke, 谢谢您Pak. 谢谢老 Zaijian. 师， Bukaci. Udah bagus kok Pak. Dikit aja dipoles lagi udah keren ya. Oke, Ibu Iren. Nin hao. 你好，老师。我们念一下21呢到24, 21 sampai 24. 目标，目目标， ya, 标 1 ya. 目标. 目标， Oke. 车韩真， Nan, itu nan, N-A-N ya. 指车南. 南真， Oke, nadanya aja ya. 指南针. 指南针， Oke, bagus. 再来. 漂漂泊。漂泊. Oke, 好，谢谢您Bu Iren. 谢谢老师。 Bukaci, sudah bagus ya. Pelan-pelan latihan lagi, nggak apa-apa. Ibu Feli, Nin hao. Oke, saya sudah ambil. Bisa Bu? Coba ya, sekali lagi ya. 老师晚上好。晚上好，Ibu。来，我们念一下第1到第5。第一条，傻 Oke. 子 也 1. 也 Ya, nada 1 ya. Yue. Terus 正在 nada 4 在-nya. 正正在在。正在 Oke. 往上。 Ya, 往上。谢谢Bu Feli ya, sudah bagus. 再见。老师，不客气，再见。再来是Ibu Lilian，您好。您好，老师。 OK，您好。我们念一下25到30, 25 sampai 30. 来，1、2、3。船只，船只 ，OK。去向，向 4, 去向， belum. 去向去向， ，OK。lanjut. 永远，永远
永远 Ya, jadi karena 3-3, yongnya jadi nada 2 ya. Yong, yuan. 永远 Mm-mm. 随风 Sui 2. Sui 随 风. 风 Ya, 动 hao. Tadi sampai 的 ya. 确 Oh, 的确. 的确 Ah, 确nya 4. Boleh sekali lagi yang 26? 去乡 Eh, 去乡 siang, nada 4. 去乡 Iya, masih 去 belum. Jadi 乡 bantu dengan tangan, Bu. 去乡. 去乡 Belakangnya masih naik. Siang. 去乡 Oh, Ibu ikutin saya ya. Siang. 乡 Ah, itu. Ya, nanti 去 boleh putar 乡 rekamannya ya. 去乡. 去乡 Ah, itu lumayan ya. Ya. Jadi jangan biarin naik, Bu ya, belakang ya, karena ada 4. Kalau 27? 永远 Ya, ini bagus. 永远. Oke, kalau 28? 随风 Ya, 随风 juga udah bagus.再来 30 terakhir. 的确 Ya, 很好，谢谢 Ibu Lilian. Sudah bagus ya. 谢谢老师，再 Bukan 见。 sih, jayo. Oh, sudah bagus kok ya. Saya mute kembali. 同学们，等一下，我先喝一下水。Bentar ya, saya minum air dulu. Oh, 不好意思，喉咙还是有点问题。Sorry ya, tenggorokannya masih belum beres. Oke. 好，那我们看一下什么意思好吗？Yuk, kita lihat dulu arti-artinya sebelum kita lanjut ke apa? 绘画 ya. 生词nya lumayan ya teman-teman. Sekali lagi saya cuma mau ingetin apa kalau teman-teman ada waktu di rumah boleh dihafalin kosakata gitu ya. Sama saya tahu sih pasti berasa aduh saya hafal terus ada yang lupa, hafal terus ada yang lupa. Tapi nggak apa-apa, dilanjutin terus ya, jangan pernah berhenti karena memang nggak apa-apa sih, memang prosesnya begitu ya. Saya paham ya. Cuman nanti kalau udah mengakar tuh karena memang kita udah review banyak kali, itu dia akan hafal kok. Ya, kayak gitu ya. Jadi tetap saya semangatin teman-teman karena untuk bisa ngomong perlu penguasaan kosakata. Setelah ke kosakata baru ke kalimat gitu ya. Jadi tekniknya seperti itu sehingga kalau nggak hafal kosakata benar-benar nggak bisa gitu ya. Cuman teknik menghafalnya itu yang teman-teman perlu cari cara. Cari cara kadang-kadang di apa? Di kelas saya suka kasih tahu misalnya contoh yang berhubungan tuh sekalian pas lagi review tuh dikeluarin aja atau lawan kata atau dengan mungkin sering-sering ikut kelas jadi hafal ya itu juga sebenarnya benar ya. Maksudnya ada kosakata basic yang teman-teman tuh karena sering diulang jadi hafal. Nah, itu sebenarnya udah bisa meyakinkan teman-teman semua bahwa bisa kok dihafal cuman kalinya aja lebih banyak ya. Jadi nggak apa-apa. Kalinya lebih banyak, intinya mungkin perlu, oke, 10 kali review, ya sudah gitu ya, nggak apa-apa ya. Jadi, 我还是希望大家多多加油ya. Jadi teman-teman tetap semangat ya. Oke, kita lihat dulu yuk artinya. Sha, sha ini sama dengan 什么. Kalau teman-teman nggak mau bilang sha, boleh nggak loh saya ganti langsung dengan 什么? Boleh. Kayak teman-teman kalau dengar di film gitu ya, kadang-kadang mereka tuh suka karena bahasa gaul, kayak bahasa non formal gitu. Mereka suka bilang, 你在干啥?你在干啥? Kan harusnya 你在做什么? Kamu lagi ngapain gitu. Tapi karena ya itu ya lebih singkat, jadi mereka suka bilang 你在干啥? Kadang-kadang suka tambahin
di sini. Terus ini ada R-nya. Shar. Ya, jadi jangan kaget. Hah? Shar artinya apa ya? Shar artinya shenme. Ya, tadi ada ditanyakan sama Frankie gitu ya. Bedanya apa? Oh, ya itu ya. Kenapa di film pakainya shar? Ya itu ya, lebih gaul, lebih pendek, lebih apa sih, kayak kita bilang kan kita belajar bahasa ya. Jadi meniru mereka sehari-hari ngomongnya apa. Ya, kalau shen mah boleh nggak? Boleh. Misalnya maksud saya nggak begitu paham, ya udah saya pakai bahasa formal aja. Bisa itu shen mah boleh, boleh ya. Cuman kalau kita bisa ikutin proses kayak dia kan berarti kayak kita ngomong seperti orang China gitu ya. Bisa kan shar? 没干啥，没干啥，没事儿，没事儿，没什么gitu ya. 没啥 gitu ya. Itu nanti teman-teman bakal ketemu di film-film yang kayak terutama produksi Beijing. Nah, itu semua banyak kan sharp, apalagi yang bajunya masih baju-baju apa sih? Kayak zaman dulu yang desa ya. Tapi bukan yang dinasti, bukan ya, yang udah apa reformasi. Nah, itu mereka banyakan begitu ya. Oke. Kayak di CCTV kalau teman-teman nonton tuh banyak film-film kayak gitu. Nah, biasanya mereka suka ada sharp ya, sama dengan sharp ya. Oke, 再来是指di sini artinya hanya. Saya rasa kosakata ini sudah pernah ya. 我只想知道, saya hanya ingin tahu. 只 dia seperti biasa hanya kosakata ya, 只。再来是约. Kalau 约 ini ngajak kalau di sini ya. Jadi 我要约班长下星期一起去吃饭 misalnya ya. 我要约班长下星期一起去吃饭. Mungkin teman-teman sudah nangkap artinya ya. Saya mau ngajak. Di situ konteksnya ngajak. Tapi kalau misalnya teman-teman ke perusahaan. Terus resepsionis yang bilang gini, 约了吗? Nah, di situ bukan ngajak, tapi apa teman-teman? Misalnya saya sebagai resepsionis, terus saya tanya teman-teman yang datang sebagai tamu, saya bilang, 先生您好，约了吗? Misalnya teman-teman datang terus bilang, oh 您好，我想见林先生. Misalnya ya, saya pengen ketemu Mr. Lin gitu ya. Nah, ya di situ si resepsionis akan nanya, 约了吗? Betul ya, teman-teman sudah respon saya di kolom chat, yaitu sudah janji belum ya. Jadi yue ini bisa tadi ngajak, bisa jadi appointment, bikin janji yue ya. Jadi apa namanya, teman-teman silakan digunakan di konteksnya seperti itu ya. Tadi ada pertanyaan dari Frankie, 邀请. Kalau 邀请 itu sangat formal. Jadi misalnya contoh teman-teman ada seminar terus mengundang profesor. Nah, kalau di situ perlu pakai kata 邀请, jangan pakai 约 ya. Kalau 约 itu teman dan teman, makanya saya bilang ngajak. Kalau 邀请 itu mengundang, beda. Ya, jadi bedanya adalah lebih formal. Jadi kalau teman-teman ngundang sesuatu yang formal, seseorang yang posisinya ya teman-teman paham ya, profesor atau apapun itu, speaker gitu ya, harus pakai 邀请. Jangan pakai 约 ya, itu jadi kurang cocok gitu ya. Oke. Nah, 再来是 kita lihat lagi nomor 4. 正在. Nah, dulu mungkin secara simple saya bilang si 在 dengan huruf yang sama bisa artinya sedang, bisa artinya di, tapi di-nya untuk tempat. Masih ingat ya huruf Mandarinnya sama? 1, 2, sama satu lagi apa? Masih ingat gak? Jadi si 在 ini punya 3 arti. Masih ingat gak modul 1? Kita pernah bahas. Ada 3. 老师在吗? 你爸爸在吗? 老板在吗? Ya, keberadaan. Kalau saya tulis ada, keberadaan ya, teman-teman ya. Bukan yo, 不是. Ini keberadaan ada untuk orang. Ya, saya tulis di sini. Nah, sekarang di lesson ini kita mempelajari sedang dengan kata lengkap, yaitu 正在. 我正在打电话. Saya sedang nelpon. 我正在上课. Kayak sekarang, teman-teman kalau ditelepon orang, misalnya dia bilang, ni zai kan sha? Gitu ya. Kamu lagi ngapain? Nah, teman-teman boleh jawab ya, 我正在上课.
我正在上课. Kalau pas banget lagi makan, terus terima telepon, maka teman-teman boleh bilang, 对不起，我正在吃饭，待会儿再打. Nanti telepon lagi, gitu ya. 我正在吃饭. Jadi saya sedang makan ya, lagi proses, baru makan separuh kan nggak mungkin jawabin telepon gitu ya. Oke. Ya, terima kasih ya teman-teman sudah respon. 再来kita lihat nomor 5 ya. 网上. 网上 itu internet. Ini kita bilang apa ya? Di internetnya. Nah, tapi kalau kata kerja, ini kata benda ya teman-teman ya. 网上. 我喜欢在网上看资料. 我喜欢在网上. Jadi kalau teman-teman tambahin 在 di-nya ini si internetnya kan karena saya bilang kata benda, dia bisa jadi tempat karena teman-teman tambahin 在. Jadi 我喜欢在网上看资料. Apa itu 资料, teman-teman? 资料. 资料 bisa dokumen, bisa informasi gitu ya. Jadi kayak teman-teman kan sekarang kalau menurut saya keren banget gitu ya, bahan, betul. Bisa bahan, bisa dokumen. Yang penting misalnya contoh teman-teman lagi searching apa, terus kita ketikin dia langsung keluar. Nah, menurut saya itu sih keren banget ya zaman sekarang ya. Bahkan ada beberapa aplikasi katanya begitu kita masukin, dia langsung bisa bantuin kita cari gitu ya artikel, bikin konten, bener nggak? Wah, menurut saya sih keren banget ya. Jadi benar-benar tidak terbatas. Oke. Oh, Ibu Atsun ada pertanyaan ya. Oke. Apa perbedaan 正在 dengan 现在? Oh, beda, Bu. Oh, ini ada tempat kosong. Kalau 现在 itu sekarang, Bu. Dia adalah keterangan waktu. Sekarang. Kalau 正在 tadi sedang. Misalnya, Ibu bilang, sekarang saya sedang, 现在我正在上课. Boleh nggak? Boleh. Karena satu adalah keterangan waktu, satu adalah partikel sedang. Gitu, Bu. Jadi memang secara kosakata berbeda. Mungkin artinya melambangkan hal yang sama gitu ya. Kan sekarang, sedang gitu ya. Tapi mereka secara arti kosakata beda, Bu. 现在 sama sedang. Ya, sorry, sekarang sama sedang. Kayak gitu. Misalnya, 我们什么时候要去图书馆? 图书馆 itu perpustakaan contoh ya. Oh, 现在 sekarang ya. Jawabnya kan waktu. Kapan nih kita mau ke perpustakaan gitu ya. Oke, sampai di sini cukup jelas Bu Atsun. Oke, jadi tadi sampai di 网上 gitu ya. Nah, sebelum saya lupa, teman-teman, nah bahasa Mandarin tuh ada kosakata yang menurut saya ya kelebihan dia ya. Kan 网上 tadi teman-teman tahu internet kata benda. Kita tambahin 在. Jadi di web gitu ya, di internetnya gitu ya, di tempat internetnya. Terus kalau kita balik 上网 jadi apa artinya? 上网. 上网 iya jadi verb. Artinya kita bilang surfing di internet. Bahasa Indonesianya gimana ya? Boleh bantu saya nggak? Jadi ini artinya Oh ya, menjelajahi internet kata Pak Chandrata ya, ya online ya kalau Ibu Elizabeth ya. Iya, tapi maksud saya ini adalah verb ya. Misalnya saya suka online di internet. Nah, saya suka online di internet, online-nya itu adalah kata kerja gitu ya. Iya, 资料 资 nada satu. Betul, Bu. Ya, tandanya lurus ya. Saya kira saya salah tulis. Oke, 资料 betul. Browsing, iya benar-benar. Jadi ini adalah kata kerja ya, teman-teman. Misalnya, misalnya gini, 你还没睡觉吗? Contoh ya, kita lagi chat. Terus saya bilang, kamu belum tidur ya? 你还没睡觉吗? Terus orang bilang, 没有啊，我还在上网. Artinya apa? 我还在上网.
Iya, saya masih browsing-browsing, masih apa, main internet, masih online ya. Teman-teman silakan pakai apa arti yang teman-teman sudah tulis ya. Itu udah benar semua kata kerja ya. Saya masih online, masih kata kerja. Ini kata kerja shangwang kayak gitu ya. Jadi teman-teman ada kelebihan bahasa Mandarin gitu ya. Wang shang, oh itu jadi tempat, kata benda gitu ya. Zai wang shang. Nah, terus kalau shangwang kata kerjanya. Tadi sebentar, ada yang tanya di luar ini. Oh, ini dari Bu Meli. Wang Shan yang raja beda ya. Wang Shan, Huang Shang mungkin ya. Ya, Huang Shang Maharaja. Kalau Huang Shang itu Huang. Beda-beda. Huang Shang. Tulisannya juga beda ya, Huang Shang. Ini Maharaja. Ininya beda. Itu ya maksudnya Ibu. Huang Shang. Tapi pakai H ya, bukan pakai W. Huang Shang. Kalau Wang Raja. Wang. Tulisannya beda. Ini raja, nada 2. Kalau ini Maharaja. Maharaja lebih gede daripada raja. Ya, oke ya. Oke, tadi Shang Wang. Nih, teman-teman lihat Wang. Wang itu adalah net. Lucu ya. Kan dulu zaman dulu sebenarnya belum ada istilah internet, bla 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 di zaman dulu. Nah, begitu keluar namanya internet, si Mandarin pun harus meng-create kosakata ini kan. Jadi dia ambilnya dari uang. Teman-teman lihat tulisan uang itu net, jaring, jaring ya. Sehingga ada teman-teman kita yang suka main Wang Chou. Wang Chou itu apa, teman-teman? Ada yang tahu? Tenis lapangan. Wang Chou. Ya, Ibu Katarina sisi tenis. Karena apa namanya? Jaringnya gitu ya. Ya, tapi teman-teman jangan bilang, Laoshi, badminton juga ada jaring. Ya, jangan ya, badminton tuh ngambil dari bolanya ya, namanya imau qiu dari bolanya, koknya. Kalau ini dia pakai jaringnya sebagai istilah ya. Jadi wang qiu, 我们说 tenis lapangan ya, bola net ya. Oke, seperti itu. Nah, huruf Mandarinnya sama. Jadi teman-teman ingat, oh iya ya kalau gitu apa namanya jaring berarti gini terus XX ya bentuknya mirip jaring. Oke, ini sudah. Silakan di screenshot. Saya mau lanjut ke atas ya. Oke, Wang. Nah, ada 3 ya, Wang. 再来是流行. 流行 ini terkenal, populer. 流行 ya. Kayak lagi ngetren, 流行 ya. Ada boneka yang lagi ngetren, itu namanya 流行。我不知道那个娃娃在中文叫什么呀？待会儿我帮大家找一下ya. Saya juga nggak tahu ya. Belum ketemu artikelnya ya. Yang boneka yang lagi ngetren. Kalau dipakai artis langsung ngetren. Iya, Labubu. Tapi mungkin apa namanya? Nama Mandarinnya ada kali ya. Saya belum belum lihat gitu. Atau mungkin cuma ditranslate sesuai Labubunya gitu ya. Nah, itu namanya Liu Xing ya. 再来是牛排。牛排 itu adalah stick ya. Niu sapi. Pai itu artinya berbaris. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya aduh Laoshi, itu tadi saya lagi bahas teman-teman kosakata perlu dihafal tapi perlu teknik gitu ya. Teknik maksudnya cara. Jadi jangan cuma bulat-bulat dihafal, itu akan agak frustasi karena kita nggak ada connect-nya. Jadi cara belajar, kemarin saya juga lihat satu artikel, dia bahas bahwa kalau menghafalnya yang kayak eh, dihafal satu-satu, kita nggak ada connection-nya, itu akan cepat lupa. Ya, tapi kalau ada connection-nya, contoh nih, niu pai, oh stick. Oh iya ya kan stick dari daging sapi, oh niu sapi. Pai, pai ini adalah berbaris. Terus saya kasih tahu satu lagi istilah paiku. Teman-teman tahu paiku? Pai dari yang tadi, ku itu adalah tulang. Pasti langsung tahu paiku apa. Paiku apa? Iga.
Ya, iga ya. Iga kita berbaris bukan rusuknya. Nah, gitu maksudnya. Ya, paiku. Pai, oh paiku. Tulang. Jadi tulangnya berbaris berarti jadi apa? Iga gitu ya, tulang rusuk. Ya, gitu. Jadi cara menghafalnya saya kayak gitu, teman-teman. Ya, bukan saya pintar, enggak. Saya cuma merasa, oh gitu ya. Ya lumayan ya, bikin saya lumayan gampang hafal karena begitu mau lupa ada clue-nya gitu ya. Misalnya iga, iga kan, oh iya ya, tulang, oh paiku, oh jadi relate gitu. Nggak tahu teman-teman cocok nggak? Kalau cocok silakan. Nanti kalau lagi hafal kosakata, oh saya ambil nih satu yang jadi clue-nya gitu. Jadi ketika lupa, kita kayak apa sih jaringan otak kita tuh punya saraf, dia bisa nge-recall gitu ya. Makanya belajar sesuatu yang baru termasuk misalnya teman-teman belajar Mandarin gitu ya. Bagus karena si otak bikin jaringan saraf baru. Makanya orang kayak orang bilang belajar sesuatu nggak cuma Mandarin ya. Belajar sesuatu itu bikin kita eh, nggak pikun. Itu karena otak kita terus dilatih. Ya, karena dia bikin saraf baru. 牛排 吃牛排 oh Bu Lili suka makan steak ya oke ya kalimatnya udah benar ya oke jadi sama 牛排 oh steak karena si steak kan dibarisin gitu ya baru dibikin oke sih ya ada pamungkasnya ya makanya saya bilang ada beberapa kosakata bisa dibegituin teman-teman silakan dipelajari gitu ya Oke, 再来第8, 改天 itu adalah lain waktu atau kapan-kapan ya. Oke, kalau ini ada pertanyaan stik ayam. Nah, bagaimana menggantinya teman-teman? Boleh bantu saya nggak? Kan stiknya ini stik sapi, 牛排. Nah, tapi kalau stiknya ayam, ayam apa teman-teman? Ji, jipai. Ya, tapi memang tidak populer ya. Karena awalnya stick adalah sapi. Awalnya stick adalah sapi. Makanya si jipai tidak terlalu terkenal. Pasti biasanya restoran tuh niupai. Apa maksudnya yang populernya gitu ya adalah sticknya sapi gitu ya. Oke. Oh di Taiwan ini ya terkenalnya stick ayam ya. Oke, siap. Ya, namanya jipai. Bukachi, Bu Maiska. Tadi sampai mana ya? Oh, oke. Gaitian ya. Oke, kita lanjut ya. Gaitian itu artinya lain waktu, lain hari. Kai, kalau teman-teman tanya saya, kai itu artinya apa? Kai itu artinya ubah. Jadi, maksudnya gini, karena saya suka kasih arti satu huruf tuh, semoga teman-teman langsung punya ide gitu ya. Di relate, dikonekkan gitu. Contoh, Gaitian lain hari, berarti kita ubah hari gitu ya. Lain waktu. Gitu ya, Gaitian. Nah, semoga membantu. Bukan hari ini, bukan besok, tapi lain waktu ya, gitu ya, Gaitian. Misal, Laoshi, boleh nggak hari ini kita makan bareng? Terus saya bilang, oh, Gaitian bah. Gitu loh, teman-teman. Maksud saya nangkap nggak? Jadi misalnya teman-teman ajak saya makan yuk hari ini gitu ya. Terus saya bilang, 今天不行, 改天吧. Nangkap nggak maksudnya hari ini nggak bisa, kita ubah hari lain ya. Ubah, 改天gitu ya. Oke. Terus tadi ada pertanyaan 下次 boleh next time. Kalau 下次 itu dia lebih kayak ngurutan sih. Jadi misalnya gini, boleh sih sinonim, tapi kita biasanya boleh bilang 改天, boleh bilang 下次 ya. Sinonim ya, Frankie ya. Masih oke. Kalau bulan berikutnya berarti bulan depan ya Pak Sandrata. Kalau bulan depan 我们说下个月. 下个月. Ini saya hapus ya. Kalau bulan depan kita pakai 下个月. 月 ini bulan, 下个月 next month gitu ya, 下个月. Oke, terus ada Ibu Chunrong sate ayam. 鸡肉串. Ya, benar, 鸡肉串. Chuan itu artinya satu apa? Tusukan ya, 鸡肉串. Tuh. Sate ayam. Wah, jadi ini ya keingat makanan ya Bu ya. Oke, kita lanjut lagi.
Oh, 下次 lain kali Bu, sama dengan 改天。下次 lain kali ya, 下次 sama boleh. Cuman tadi saya jelasin 改天 karena oh teman-teman paham hari ini saya ajak nggak bisa lain hari ganti hari gitu ya, 改 itu ganti. Lausir boleh nggak ubah waktu? Nah kemarin kayaknya Pak Andreas bilang ya, Lausir boleh nggak ini 6.30-nya diubah waktu karena di Sydney beda gitu ya, udah malam gitu. Nah kalau di situ ubah waktu kita bilangnya apa teman-teman? 老师可以 ubah waktu. Ayo bantu saya translate yuk. Jadi kepake gitu. Ya, 改时间，谢谢 Ibu Elena ya. 老师可以改一下时间吗？可以改时间吗？ Boleh ya. 老师 boleh nggak ubah waktunya gitu ya. Nah, di situ kepake. Nah, maksud saya gitu. Jadi kalau belajar satu, teman-teman bisa punya apa sih jaringan untuk dapetin kosakata yang lain gitu. Asal sering dilatih. Kayak gitu ya. Ini saya tunjukin tekniknya di kelas. Nah, nanti teman-teman lagi belajar tuh coba dilatih. Dulu saya latihnya begitu sama saya buka kamus. Jujur itu yang bikin saya cepet. Ya, kalau teman-teman misalnya yang seperti itu cocok, silakan. Dulu kan saya SMA kelas 1 udah ngajar. Jadi mau nggak mau saya belajar kayak gitu buka kamus. Jadi kosakata saya jadi banyak. Karena kan harus ngajar. Kalau ngajar nggak ada isinya kan orang, apaan ya? Cuman textbook doang gitu. Nah itu yang memaksa saya akhirnya saya belajar jadi banyak. Nah juga bersyukur ya. Jadinya banyak dapat kosakata. Itu. Ya jadi kalau teman-teman kayak gitu, kalau misal punya kamus dibuka. Kalau yang ada kamus buku ya. Dulu kan kita nggak punya Google. Jadi bukanya kamus yang buku yang tebel gitu. Oke, saya来第9. 不好意思. 不好意思itu kita bilang, kan kalau misalnya Inggris tuh translate-nya sorry. Tapi ini lebih bukan ke sorry yang melakukan kesalahan, bukan ya. Tapi lebih ke nggak enak hati. Kayak kita bilang, aduh lupa. Tapi kita nggak sengaja, bukan sengaja. Kita bilang 不好意思. Terus misalnya, apalagi ya, lupa. Pokoknya sesuatu yang kita merasa nggak enak hati, itu kita bisa bilang 不好意思. Gitu ya. 不好意思. 不 tidak, 好 好意思. Jadi 意思 itu arti gitu ya. Tidak enak hati, tidak enak di arti gitu ya. 不好意思. Oke, 再来座谈会. Nah, 座谈会itu adalah seminar. Kalau teman-teman tanya saya, wah, Lausir seminar aja 3 huruf gitu ya. Oke, yang pertama itu adalah kursi tempat duduk. Jadi kalau misalnya, contoh kita lagi mau nonton konsernya Andy Lau, ada yang pergi nonton nggak? 去看了刘德华的演唱会吗? Ada? Ya lagi ini ya, lagi hot-hotnya ya. Oke, contoh kita misalnya lagi mau nonton konser bareng, terus tempat duduknya kita barengan gitu ya. Nah, saya akan bilang, 帮我看一下我的座位. Nah, 座位 itu tempat duduk. 座位, 座nya yang atas ya. 座位 ini tempat duduk. Nah, karena di seminar itu pasti tempat duduk gitu ya. Nah, maka ada 座. 谈 itu ngobrol. 会 itu adalah pertemuan, meeting. 座谈会, oh seminar. Maksud saya kalau teman-teman lagi hafal, aduh ini kok 3 huruf kok susah banget. Ya udah Lausir bilang di seminar itu ada tempat duduk kan, 座. Tapi 座nya bukan duduk ya. Kalau jadi gini, si 座 yang sorry ya, ini saya geser biar enak tulisnya. Ini di bawah aja ya. Mungkin teman-teman pikir, Lausir 座 duduk bukannya ada 4. Iya, tapi huruf Mandarinnya beda. Ini duduk. Ini kata kerja duduk. Terus si duduk ini ditambahin tenda. Jadilah tempat duduk. 座 ini adalah tempat duduk. Lengkapnya 座位, tempat duduk. Ya. Jadi kalau belajar Hanzi juga sama. Saya akan bilang, oh ini duduk ya teman-teman. Nah kita tambahin tenda yuk. Jadinya
bisa buat tempat duduk ya, biar nggak panas. Nggak, ini cuma cerita saya doang. Buat teman-teman hafal ya. Oke, baik. Tempat duduk. Nah, jadi kalau misalnya Lausu bilang seminar. Oh, seminar itu banyak kan tempat duduk. Terus ada orang ngobrol, tan, ya, ngobrol sama hui, pertemuan ya. 座谈会。好，再来是主题。主题itu adalah topik. Cu-nya ini adalah apa? Tuan. Ti masih ingat gak teman-teman? Ti ini dari apa? Dari wenti, pertanyaan. Terus dari, kalau misalnya Laoshi ini kan topik utama karena cu itu adalah tuan utama. Kalau ti saja, topik itu namanya timu. Kan kayak teman-teman yang mungkin dulu kuliah, terus perlu ada topik untuk skripsi, nah topik saja disebut timu. Ya, topik. Kalau cuti berarti topik utama. Cu itu adalah utama. Kayak kita bilang curen, apa itu curen? Pasti banyak yang tahu. Curen apa teman-teman? Ya, majikan, tuan rumah. Curen, tuan rumah boleh, majikan boleh. Ya, oke. Itu ya. Oke, lanjut. Renseng itu kehidupan manusia. Ren, orang, sheng dari shenghuo, kehidupan ya. Renseng jadi kehidupan manusia. 再来梦想，梦想 itu adalah impian. 梦想 ada sinonimnya, teman-teman masih ingat gak? Selain 梦想， masih ingat? 愿望 sama ya, 愿望，梦想 impian. Cuman 梦想 itu lebih fantasi. Kalau 愿望 orang kalau ngomong tuh biasanya dia udah 30-40% bisa capai 愿望 ya. Tapi kalau misalnya teman-teman bilang boleh nggak jadiin sinonim? Boleh aja, nggak masalah ya. Oke, 梦想 sama impian juga teman-teman lihat ya. 梦 itu apa? 梦 mimpi, betul. Kalau siang, teman-teman masih ingat pikir. Jadi mimpi yang kita pikirkan, terus kita jadiin tujuan, akhirnya bisa tercapai, gitu ya, impian ya. Mimpi, terus kita pengen banget, kita pikirkan, akhirnya kita berusaha untuk wujudin ya. Itu namanya 梦想. Oke, 再来是内容，内容 itu adalah isi atau konten. 内容，内 itu dalam, 内，容，容 itu adalah tampilan. Hmm, 同学们还好吗？ Tiba-tiba saya hilang. Oh, oke, masih oke ya. Sudah oke. Sebentar ya, tiba-tiba internetnya putus. Bentar, saya share ulang ya. Oke, udah beres? Hmm. Oke, sudah ya. Tadi sampai di 有意思啊，有意思 itu menarik ya. Selain menarik, teman-teman misalnya, oh 汉字很有意思 gitu ya. 汉字很有意思. Huruf Mandarin itu menarik karena yang tadi sering saya bahas bahwa oh ini loh ada unsur ini, jadi dia jadi gini, bener ya. Nah semoga kayak cerita gitu teman-teman jadi tertarik. Ternyata Hanzi nggak semenakutkan itu ya. Ada clue-cluenya juga gitu. Nah selain menarik, dia bisa artinya sebenarnya bukan niat, tapi maksud. Teman-teman kalau nonton film, misalnya contoh gini, dia kayaknya suka adikmu deh.
dia kayaknya suka adikmu. Ya, kalau bahasa Indonesia kan gitu. Kalau bahasa Mandarin, 他好像对你妹妹有意思. Maksud saya di sini nangkap 他好像对你妹妹有意思. Ya udah kalau kita mau bilang sama kamu kayak ada maksudnya ada kayak suka gitu ya. Kita boleh bilang 他好像对你有意思. 有意思. Jadi huruf Mandarin sama, cuman artinya berbeda ya. Itu maksud itu di luar dari bahan kita ya. Oke. 再来是从中，从中 itu dari dalam. 从中 dari dalam. Dari dalam tuh maksudnya misalnya contoh dari seminar, dari buku, ya. 中 tengah sih sebenarnya. Cuman kalau kita misalnya gini, oh 你喜欢看书啊？哦，你看的这本书很有名, misalnya. Kamu suka baca buku ya? Buku yang kamu baca ini sangat terkenal. Terus teman-teman bilang sama saya, oh 老师我看完了 gitu ya. 老师 saya sudah selesai baca. Nah, sekarang saya mau tanya, 你从中学到了什么？你从中学到了什么？ Kamu dari dalam itu maksudnya dari dalam bukunya gitu ya. Apa namanya? Belajar apa? Jadi kita nggak bilang 从里, 不是. Kalau mau 从里面, tapi itu jarang. Biasanya secara tata bahasa kita akan bilang 从中. Mau itu buku boleh, mau itu pengalaman boleh, mau itu film boleh. Kita akan bilang dari dalam kamu belajar apa? Dari film ini, dari buku, dari pengalaman, dari kejadian. Itu semua kita akan bilang 从中. 你从中学到了什么? Jadi maksud saya ya pengalaman ya, mungkin teman-teman ada namanya kita bilang belum berhasil, sebenarnya ya nggak apa-apa karena memang dari sesuatu kejadian itu kita bisa belajar sesuatu. Saya yakin pasti ada gitu ya. Hikmah betul ya. Hikmah atau moral story betul. Jadi 从中学到了什么? Cuman 从中 itu maksudnya kan kalau teman-teman artikan 从 dari 中 kan tengah loh, ya. Maksud saya frase ini dipakai ya. Tengahnya itu adalah abstrak. Mau dari film, mau dari buku, mau dari pengalaman gitu maksudnya ya. Oke, kita lihat pertanyaan dari Frankie berbeda dengan 这是什么? Tian. Maksudnya berbeda dengan Tian. Yang mana ya? Frankie tulisannya kan ini. Ini adalah Tian mengisi. Saya belum connect. Ini adalah Tian yang artinya mengisi formulir, mengisi yang kosong. Isi. Oh, bukan. Kalau ini kata kerja. Mengisi. Misalnya Tian biao. Biao itu form. Tian. Tian biao. Mengisi ini verb. Kalau isi konten ini, contoh gini, isi buku, isi film gitu maksudnya. Sampai di sini cukup jelas. 内容. Kan misalnya contoh tadi, kita bilang baca buku, terus saya belum baca, saya akan nanya, 内容是什么? Oh, 内容是关于以前皇帝和他的后宫gitu ya. Misalnya, isinya itu tentang dulu pada zaman dulu tuh raja dan juga permaisuri-permaisurinya. Houkung itu adalah selir-selir dan permaisurinya gitu ya. Jadi beda. Ya beda karena mengisi kata kerja sama isi atau konten. Ya, sampai sini cukup jelas ya. Oke, 再来是 kita lanjut. Ibu Shirley katanya ada dulu di film yang Shenhua ya, yang Jackie Chan itu ya. Dia ceweknya namanya Meng Xiang. Tulisannya sama Bu, Meng yang ini sama Xiang yang ini. Oke, baik. Kalau iya berarti Ibu jadi paham, artinya itu ya, gitu ya. Oke, baik. Kita lanjut lagi yuk. Tadi ada 从中, terus 领悟. 领悟 itu adalah menyadari. Kita bilang, misalnya contoh, teman-teman kalau suka baca buku atau nonton film, baru sadar ya ternyata benar juga ya. Ada hikmah, ada pelajaran yang bisa menyadarkan kita bahwa ternyata
ya filosofi hidup seperti ini. Itu namanya ling'u. Jadi memahami sehingga menyadari lebih dalam, itu namanya ling'u. Si Andy Lau ada satu lagu judulnya U. Nggak tahu teman-teman tahu nggak? Jadi filmnya kalau nggak salah dia itu adalah, saya lupa ya. Pokoknya dia penjahat, dia orang jahat harusnya. Terus akhirnya sampai anaknya jadi korban. Terus istrinya marah banget sama dia. Akhirnya dia jadi biksu. Saya lupa judul filmnya. Tapi lagu ini persis gambarin film itu. Jadi U itu adalah kesadaran, ya. Kebetulan digambarkannya dalam bentuk agama Buddhis gitu ya. Jadi Ling U. Jadi teman-teman mungkin bisa dari situ tuh paham bahwa si Andy Lau mungkin dengan peran itu dia pikir ya udahlah pokoknya apapun cara saya mesti lakukan untuk dapetin kekuasaan, uang dan segala macam. Tapi akhirnya anaknya dikorbankan, anaknya meninggal, ya, anaknya masih kecil, meninggal, istrinya benar-benar marah sama dia, akhirnya ya itu, baru dia sadar, dia jadi biksu, ya, kayak gitu, ya, Ling, Jadi maksud saya, teman-teman jadi paham, oh dari dua huruf ini, oh memahami sesuatu filosofi, memahami sesuatu dari cerita, kan kadang-kadang kita suka baca cerita, akhirnya kita paham, oh iya ya bener ya, ada pelajaran yang kita bisa ambil, itu namanya lingku. Tanpa disadarinya pujue, kalau harian biasa-biasa, pujue itu tanpa disadari. Pujue, tanpa disadari. Misalnya kita tanpa disadari sudah 4 tahun ya Jum ya. Nah, pujue tanpa disadari. Kalau ini pertanyaan dari Frankie ya. Kalau ling'u itu biasanya kita bilang dari seminar, dari buku, atau mungkin kadang-kadang saya lagi cerita sesuatu teman-teman menyadari, oh iya ya, benar juga ya. Nah, itu namanya ling'u. Jadi kira-kira kayak ada ahanya gitu ya, ting, atau teman-teman ikut seminar motivasi, akhirnya pulang bawa banyak pelajaran gitu ya, menyadari banyak hal. Ternyata saya harus menghargai waktu ya, seperti itu. Ya, ling'u. 再来是许多，许多 itu sama dengan 很多, ini sinonim teman-teman. Jadi silakan langsung dipakai ya. 很多. Kita lanjut. 主要. Nah, tadi ada 主. Teman-teman masih ingat? 主 itu apa? Utama. 主要. 要 ini artinya sesuatu yang penting. Di sini intinya. 主要. Intinya, utamanya. Jadi teman-teman mungkin selama ini mempelajari yao sebagai mau, tapi kalau nanti ketemu ada orang bilang istilah ini, yao shi. 我有要事要找他. Sama-sama hurufnya yao. Ini juga yao, tapi artinya berbeda, teman-teman. 我有要事ini artinya apa? Urusan penting. Shi-nya urusan. Yao di sini penting. Sorry. Ini dia halamannya kepotong ya. Jadi saya cuma ini nggak apa-apa ya. Saya tanda panah terus saya tulisnya di sini. Yao di sini adalah 重要. Teman-teman tahu istilah 重要. Nah, di situ. Karena yao-nya sama. Saya tulisin ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ketemu kosakata yao shi, yao kan mau ya. Kok jadi yao shi maksudnya apa? Nah, kalau di situ maka dia artinya penting. 重要, penting. Gitu. Ya, yao shi. Kalau yao yang ini yang biasa mau. Nah, jadi huruf yang sama bisa beda konteks, beda arti ya. Ya, penting ya, 重要. 重要 4 ya, 重要.
Silakan di screenshot dulu. Halo, Ma? Sudah? Kita lanjut lagi ya. Oh, ada kalimat ya dari Bu Deborah ya. 现在我领悟了当您解释这个问题. Bukan begitu kalimatnya. Jadi ini kebalik, Bu. Kalau Ibu mau bilang kalimat ini berarti kebalik. 当您解释这个问题，我终于领悟了. Jadi ketika Anda menjelaskan pertanyaan ini, koma, saya akhirnya menyadarinya, ya. 我终于 akhirnya, 终于领悟了. Itu boleh. Jadi posisinya dibalik. Tapi kalau Ibu mau bilang 现在我领悟了, berarti di belakangnya itu harus hal apa yang saya sadari. Kalimatnya seperti itu. Misal, 我领悟了时间一去不回，所以要好好珍惜时间. Jadi, kalau teman-teman mau bikin kalimat ling'u gitu ya, di belakangnya, sorry ya, ini sedikit saya hapus ya. Di belakangnya itu harus hal apa yang teman-teman sadari. Misalnya yang tadi ya, yang simple, saya bilang, waktu itu pergi nggak akan kembali. Jadi, saya harus menghargai waktu. Jadi, nih, 我领悟了. Saya menyadari, saya sudah menyadari, baru apa yang teman-teman nyadari, itu harus dijelaskan di belakang. Gitu. Tapi kalau punya Ibu Deborah, 当你解释这个问题, ketika Anda menjelaskan pertanyaan ini, koma, 我领悟了, 我终于领悟了, saya akhirnya memahami, titik. Ya, jadi kalimatnya masih belum tepat. Kalau misalnya mau 我领悟了, harus belakangnya apa yang Ibu sadarin. Gitu. Oke. Ibu Meli, kata-katanya diambil dari Sutra Hati. Iya, betul. Ya, memang dia lumayan dekat. Karena kan mungkin Hanzi, terus Fojiao, agama Buddha yang dalam tulisan Mandarin ya, sehingga berhubungan, betul. Itu artinya menyadari. Ya. Oke, kita lanjut. Ini sudah. Tadi 主要, oke. 目标 ini adalah tujuan, ya, goal. Jadi dari impian, teman-teman, impian itu bisa dicapai kalau teman-teman kasih tenggang waktu. Kalau nggak ada tenggang waktu, itu hanya akan jadi mimpi doang. Tapi kalau teman-teman punya impian, silakan di set waktu. Nah, dia akan jadi 目标, tujuan. Percaya sama saya, ya. Jadi kalau teman-teman punya impian, tapi impiannya tidak pernah ada target waktu, misalnya mau capainya kapan, itu akan selamanya impian doang, gitu. Tapi kalau teman-teman merasa ya sudah cuma mau kayak gitu aja, ya sudah. Tapi kalau teman-teman mau capai, silakan ditambahkan target waktu. Dan otak kita tuh akan bekerja. Gimana ya supaya saya bisa capai ini dalam waktu ini, gitu. Nah, itu akan berubah jadi goal, tujuan, 目标, ya. Oke. Kayak, saya mesti menguasai 100 kosakata bahasa Mandarin dalam misalnya 6 bulan ke depan, contoh. Ya udah, pasti teman-teman akan keluar ide kreatif bagaimana ya supaya 100 kosakata. Kalau bisa capai lebih awal, lebih baik lagi. Gitu ya. Oke. Yuan itu impian, Bu Meli. Kalau 目标 itu adalah target, goal. Jadi impian tuh boleh. Saya pengen jadi translator, saya pengen jadi guru bahasa Mandarin, ya contoh. Saya pengen yang tadi menguasai kosakata Mandarin itu adalah 梦想, 愿望, impian. Saya pengen jalan-jalan ke China, itu impian. Tapi yang tadi saya sebutin ini, teman-teman kalau bisa bilang, saya mau jalan-jalan ke China sebelum Februari 2025 ya. 2024 sudah lewat. Sebelum Februari 2025, kalimat itu akan jadi tujuan, 目标. Gitu maksudnya ya. Oke.
Jadi kalau teman-teman punya impian, silakan ditambahkan silakan ditambahkan waktu ya teman-teman, supaya bisa tercapai. Percaya sama saya bisa. Yang penting ditambahkan waktu. Nanti otak kita itu akan bekerja. Gimana ya? Gimana ya Februari depan saya mau ke China? Ya udah saya cari info kayak gitu loh. Ya, oke. 再来是指南针，指南针 itu adalah kompas. 指南针，指 yang pertama itu adalah nunjuk, ya nunjuk. Nan itu adalah selatan. Kalau teman-teman tanya kenapa yang dipakai selatan, 这个我就不知道. Kalau ini saya nggak tahu ya. 指南 nan itu adalah selatan. Jen itu adalah jarum, ya. Jadi jarum yang menunjukkan ke arah selatan. Ini ceritanya saya ya, bukan maksudnya ada ceritanya, bukan. Anggap aja orang dulu itu taunya ada utara. Jadi dia butuh jarum untuk nunjukin ke selatan ya. Makanya disebut jarum penunjuk arah. 指南针 gitu ya. Oke. 再来是像，像 itu artinya seperti ya. 像 seperti. Dia juga bisa punya arti mirip. Misalnya, 你很像你爸爸. Kamu mirip papamu. Huruf Mandarinnya juga ini, 像. 你很像你爸爸. Gitu ya. Sampai di sini cukup jelas. Sebentar, saya lihat ya. Ada chattingan dari Mupia udah. Pak Thomas ke ini KEGUANDE. Maksudnya pinyin ya, atau apa ya? Saya belum nangkap ya, sorry ya Pak. Atau mungkin boleh dikasih arti, jadi biar saya nangkap. Terus Ibu Shirley, keinginan sama impian. Ya, ya. Cuman ya itu Bu, keinginan kadang ingin-ingin doang. Kalau impian kan kadang-kadang sesuatu yang ya yang pengen kita wujudin gitu ya. Boleh sih, sama. Karena memang kita ingin, makanya jadi impian. Tujuan. Tujuan mupia Pak. Ini. Kalau keguan saya belum nangkep, belum pernah ada ya. Mupiao itu apa tujuan sih ya. Kalau Bapak bilang tujuan, kosakatanya ini mupiao ya. Oke ya. Kalau Bapak nanti ketemu hanzinya, boleh tunjukin saya ya. Takutnya pininnya nih ya. Pininnya kalau ejaannya salah, saya nggak bisa nangkap masalahnya gitu ya. Oke ya. Kita lanjut lagi. Oh, kalau siang yang kamu tulis ya, Frankie, itu artinya gajah. Ya, ini saya hapus ya. Nih, siang yang di dalam materi kita. Ini kan tadi saya bilang seperti atau mirip. Ya. Nah, tapi kalau yang ditanya sama si Frankie, siang. Ini adalah ta siang de siang. Tanya saya tulis di atas ya. Ta siang itu adalah gajah. Gampang teman-teman. Hurufnya mirip, cuma beda sampingnya ya. Sampingnya itu melambangkan apa? Orang. Ren kan begini, dia berdiriin doang. Nah, karena dia melambangkan ren, berarti memiliki kemiripan atau seperti gitu. Kalau tasyang, karena dia bukan manusia, dia tidak perlu ada ren di sampingnya, dan ini artinya gajah. Oke. Yang satu lagi memikirkan, oh itu nada 3 ya Pak, huruf Mandarinnya tapi beda. Ini memikirkan. Yang tadi kita kayaknya ada, oh mengxiang, juga siang, memikirkan. Ya, jadi nadanya berbeda, terus tulisannya berbeda. Tulisannya sih lebih arti itu ada di tulisan. Makanya teman-teman lihat, oh ini apa pininnya sama, tapi hurufnya berbeda. Makanya saya bilang pininnya masih tepat dulu, baru kita bisa searah gitu ya ke huruf Mandarin. Oke, ini sudah ya, kejawab ya. Kita lanjut lagi, tadi siang udah piopo itu artinya berlayar.
bisa juga terombang-ambing. Itu namanya piaobo. Teman-teman lihat huruf piao ada 3 air, po juga ada 3 air ya. Piaobo itu artinya berlayar atau terombang-ambing. Ya. Chuanzhi atau chuan saja itu juga boleh. Artinya kapal. Ya, lengkapnya chuanzhi. Kalau teman-teman bilang, Lalu saya pakai chuan saja boleh nggak? Boleh. Artinya kapal juga. Nah, terus teman-teman tahu 漂亮, saya tambahin satu dikit. 漂亮 artinya apa? Cantik ya. Nah, 漂亮 itu huruf Mandarinnya sama dengan piao yang tadi teman-teman lihat di nada 1. Tapi kalau dia gabung sama huruf liang, dia harus dibaca nada 4. 漂亮 artinya cantik. Tapi hurufnya menandakan. Ada orang bilang apa namanya? Cantik itu butuh air. Jadi maksudnya gini, kadar airnya banyak, makanya bisa awet muda. Gitu ya. Nah, jadi huruf Mandarinnya sama, cuman dia dibaca nada 4. Kalau dia sebagai kata kerja, berlayar itu nada 1. Kayak daun tuh terombang-ambing di air itu namanya piao. Piao gitu ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Tadi sampai di mana? Oh, 漂亮 ya. Jadi cantik tuh butuh air katanya ya biar awet muda. Makanya teman-teman banyak-banyak minum air biar awet muda. Ya. Oke, 再来是漂亮 udah. 飘 tadi ya, daun yang terombang-ambing ya. Frankie nanya, 白勺的 kenapa bisa berubah jadi ti ya, 老师? Terus, oh itu nanti ya. Kalau udah sampai kosakatanya saya baru jelasin ya. Saya masih di nomor 25. Nanti saya jelasin pas di nomor 30 ya. Oke. Oke. Kayak ikan ya, Laoshi banyak minum air ya. Iya bener. Makanya ikan awet muda ya. Oke, Meli sama 漂亮 sedikit berbeda sih Pak, tapi ya nggak masalah sih, nggak terlalu sampai ketara banget ya. Meli itu cantik alami. Kalau 漂亮 biasanya kita bilang cantiknya didandanin jadi rapi, ya is oke sih ya, cuma beda dikit doang. 漂亮 di bawah. Oke, silakan di screenshot. Kita lanjut. Udah? Yuk, kita lanjut ya. 船只 udah, 去向. Ya, siang ada 4, teman-teman. Jadi, 去向 itu adalah arah tujuan. 你知道它的去向吗？它好像去那边 gitu ya, 去向. Arah tujuan ini lebih ke kata benda. Ya, arah pergi, arah tujuannya kemana. Misalnya kita keluar, dia udah hilang. Nah, kita tanya dong sapam. 你知道他刚才那位先生的去向吗? Jadi si sapam bilang, oh dia belok kiri. Ya, 他好像去那边了. Ya, 他左拐 belok kiri. Kan di sini kebetulan mungkin ada 2 jalan. Nah, kita bingung dong. Dia ke arah mana ya? Nah, kita boleh tanya. 你知道刚才那位先生的去向吗? Oh, 他右拐. Berarti belok kanan. 他左拐 belok kiri gitu ya. 去向. Oke, 再来永远itu adalah selama-lamanya ya. 永远. 再来随风, 随 itu artinya mengikuti. Feng itu angin ya. 随风 ngikutin angin. Kalau misalnya kayak apa? Daun dia kan nggak ada kontrol. Jadi ya udah dia di atas air ya dia ikutin angin aja. Angin hembus dia ke kiri ya dia ke kiri, hembus dia ke kanan ya dia ke kanan. Itu namanya 随风 gitu ya, mengikuti angin. 再来是动, 动 itu bergerak ya. Makanya kita bilang binatang itu namanya 动物. Kalau teman-teman tahu istilah 动物. 动 bergerak, u itu adalah benda. Benda yang bergerak jadinya animals ya, binatang, 动物. 再来是动物, sorry ya, saya tulisnya
dilengket jadi satu, takutnya teman-teman bingung. Sebentar. Kita lanjut lagi di bawah tung adalah dice gitu ya. Oke. Tung ya, ini adalah binatang. Oke. Nah, sampai di nomor 30 kita lihat dice. Pertanyaan Frankie tadi ya. Jadi dia bukan berubah ya, tapi memang ketika dia gabung sama ce, sudah aturannya dia dibaca di, di ce. Jadi memang ini satu frase, Frankie. Hafalan ya. Bukan kapan dia berubah jadi ini, bukan. Kalau memang misalnya contoh nggak ada pinyin gitu ya, lagi baca artikel terus ketemu dua huruf ini, harus dan memang harus dibaca dibaca gitu. Ya, memang ini lebih ke menegaskan atau mengukuhkan. Oh, 他的确很聪明. Misalnya kita bilang, wah, 你儿子很聪明啊. Contoh ya, oh anakmu pinter banget. Terus si mamanya atau papanya menegaskan lagi bahwa, oh tuh ya, 他的确很聪明. Ya, dia benar-benar pinter banget. Memang benar dia pinter banget gitu ya, 的确. Tadi ada pertanyaan, 动物园 artinya kebun binatang ya. Oh iya, betul. Kebun binatang ya, Laoshi. Hurufnya sama ya, 动物nya. Oh, sama-sama. 动物园 ya. 动物园 kebun binatang ya, betul. Bu Meska. Yuan sama hurufnya ya. Tung itu artinya bergerak. Ya, makanya kita bilang jangan bergerak. Bahasanya apa? Jangan bergerak. Pie tung. Jangan bergerak ya. Tung itu ada kata kerja bergerak. Oke, 再来是 Aduh, sorry Bu Lina, saya baru baca, kan漂亮. Tapi udah tadi keburu ke screenshot nggak? Kalau nggak nanti lihat di rekaman ya Bu ya. Sorry, saya baru baca nih. Ya, masih lihat ke bahan, terus lihat lagi ke chattingan ya. Sorry ya teman-teman ya. Kalau ada yang nggak ke cover, nanti teman-teman boleh kok scroll ke rekaman ya. Oke, lanjut. Frankie, 老师 kalau 船 bisa ditambahkan 上, tidak? Oh, kalau 船上 itu berarti di kapal, di dalamnya. Kalau ini adalah kata benda kapal. Nah, kalau tambahin 船 上 itu artinya di dalam kapal. Berbeda arti sih. Misalnya, 你在哪儿? Oh, 我在船上. 上nya boleh nada 4, boleh nada 5 ya. 我在船上. Ini tempat. Kalau ini cuma benda. 船只. Misalnya contoh, 我在海上呢看到很多船只. Di laut saya melihat sangat banyak kapal. Kalau ini di dalam kapal. 老师你在哪儿? Oh, 我在船上了. Saya sudah di dalam kapal gitu. Contoh ya, kayak gitu. Jadi beda arti ya. Oke, kita lanjut lagi 31 ya. 31分享. 分享 itu berbagi atau sharing ya. Saya suka bilang, oh 谢谢你的分享. 分享 itu berbagi. 分 itu artinya membagikan. 享 itu artinya menikmati bersama. Jadi kalau teman-teman bagiin cerita, bagiin kalimat gitu ya di kolom chat, saya suka bilang 谢谢你的分享 karena teman-teman sudah membagikan dan ketika saya baca atau saya bahas itu dinikmati oleh semuanya, namanya 分享 ya. Oke, 再来是同样，同样 itu artinya sama atau sejenis. Boleh nggak 老师同样 itu ada satu lagi sinonim 一样. Boleh. 我跟他同样的, saya dengan dia sama. 我跟他一样的, sama ya. Ini sinonim. Jadi kalau teman-teman pernah tahu kosakata 一样 itu sama, 同样. Oke. 同 teman-teman masih ingat nggak? 同 kosakata mana nih yang kita pakai 同? Masih ingat? 同学, 同班, 同事. Ya, 同学 teman satu sekolah, 同班 teman satu kelas, 同事 teman apa? 同事. Ayo, ini penting. Teman satu
kerjaan, betul, rekan kerja ya. Xie settingannya baru masuk, teman sekantor ya. 同事, shi-nya yang mana? Shi-nya yang urusan ya. Teman-teman masih ingat ya hurufnya ya. 同事, teman satu urusan. Oke. Jadi teman satu kerja ya. Xie teman-teman ya. Teman-teman sudah jawab dengan benar. 再来是记得, 记得 itu ingat. Kalau 不记得, nggak ingat ya. Lupa ya. 不记得了. 记得吗? 还记得吗? Masih ingat nggak? Wang le, boleh. 不记得了 juga boleh ya, tidak ingat. 再来是通知, ada satu ya. 通知 itu artinya menginfokan, memberitahu teman-teman. Nah, 通知 ini kalau teman-teman mungkin akan tanya, Laoshi bedanya apa sama 告诉gitu ya. Nah, 通知 itu biasanya dari satu orang ke orang ramai menginformasikannya. Misalnya Laoshi sudah menginfokan hari ini kita libur. Kenapa di situ pakai 通知呢? 因为同学们很多, karena teman-teman banyak kan, 100-an. Tapi kalau saya ke satu orang, saya boleh bilang 告诉, boleh. Boleh nggak satu orang ke satu orang saya juga bilang 通知 Laoshi, boleh, masih oke. Tapi yang nggak bisa adalah satu orang ke ramai kita bilang 告诉, itu nggak cocok. Ya, jadi silakan dicatat ya. 告诉 itu one by one. Atau 1 ke 3 orang masih oke. Tapi kalau ke ramai orang, ke 100 orang, kita pakai 通知 gitu ya. Sampai sini cukup jelas? Oke, ada pertanyaan. 通知 bedanya apa dengan 消息? Oh, beda. 通知 kan kata kerja, verb. Kalau 消息 itu informasi, kata benda. Informasi. Ini kata benda. Beda. Ya. Satu kata kerja, satu kata benda. Dari artinya juga beda ya. 通知 menginformasikan. Ya, menginfokan. Kalau 消息 itu informasi. Ya, jadi beda ya, Frankie ya. Oke, 再来是记住。记住lebih ke menghafal sih. Ya, kalau ini ingat. Kalau yang kita 记得 ingat. Kalau yang kamu tanyain 记住 itu hafal sebenarnya. 记住了吗? 记住了. Misalnya contoh lagi hafal buat ulangan, buat apa, kita bilang 记住. Menghafal jalan itu kita pakai 记住, 不是记得 ya. Kalau 记得 itu ingat. Ya. Ingat tuh gini loh, bukan dihafal, tapi memang ada memori aja, rekaman memori. Ingat sih, kayaknya rumahnya gang ketiga deh. Tapi udah lupa juga lah. Nah, kalau misalnya kita bilang 记住, contoh kita bantuin anak tuh belajar, kita bilang 记住了吗? 记住了, sudah hafal ya. Jadi 记住 lebih ke artinya hafal ya. Oke, kita lanjut lagi. 肯定 ini pasti ya. Jadi ini satu kosakata apa namanya? Biasa aja kayak misal 你肯定吗? Jadi kita kayak mau make sure gitu ya, mau memastikan bahwa oh ini iya ya, gitu ya. 你肯定吗? Gitu ya. Beda dengan 确定. Oh, sama. 肯定 sama 确定itu sama. Tapi dia ada beberapa penggunaan yang berbeda sih. Kalau di sini misalnya gini, 你肯定吗? 你确定吗? Ini sama, pasti. Tapi nanti ya, ini karena waktu, mungkin minggu depan ingatin saya ya, ada sedikit perbedaan 确定 sama 肯定 ya. Kalau di konteksnya gini, 你确定吗? Kamu yakin? Kamu pasti? Ya. 你肯定吗? 肯定的. Ya, gitu ya, pasti. Tapi dia ada sedikit perbedaan sih. Ya, oke. Ya, 确定 bisa artinya memastikan. Betul, Frankie. Betul ya. Nanti minggu depan mungkin saya sambil kasih kalimat ya, biar lebih jelas. Oke. Ada pertanyaan dari Pak Martinus. 说不定. Oh, 说不定 itu artinya tidak pasti. Jadi 说 ngomong, 不定 ting di sini iya, di sini dia ngambil dari ting pasti. Jadi misalnya contoh 我说不定, saya juga nggak bisa mengomongkan sesuatu yang pasti sih. Kayaknya dia bakal berubah deh. Contoh gitu ya. 说不定. 说 pakai SHUO. 说 ngomong ya, SHUO kebalik Pak ya. 说不定. 说不定 itu
sorry. Artinya saya juga nggak bisa mengatakan sesuatu yang pasti karena kayaknya bakal berubah deh. Soalnya keputusan tidak di tangan saya misalnya ya, itu namanya 说不定，我也说不定，可能会有改变，mungkin akan ada perubahan ya 说不定。Bu Deborah，他的确很忙，但是他要抽出时间到我家。Oh ya, boleh Bu, boleh. Jadi dia sangat teacher itu memang gitu ya, actually gitu ya, memang dia sangat sibuk, tapi dia mau meluangkan waktu untuk ke rumah saya. Ya, itu boleh. Jadi kita menghargai banget gitu ya Bu ya. Oke, ini sudah selesai semua. 那我们下星期再来念一下绘画啊。Sama itu ya, minggu depan tolong ingatin saya mau jelasin 肯定 sama 确定 dimasukin ke kalimat ya. Oke, 谢谢大家，谢谢班长，我们下星期见，祝大家周末愉快。谢谢老师，谢谢班长，谢谢再见，同学们，老师，再见，班长。